daring ini. Dan tadi sudah diperkenalkan bahwa saya lahir di Cirebon, SD, SMP, dan SMA saya di Cirebon, dan kemudian ya merantau, kemudian melanjut S1 dan S2 di Jogja, dan saya menetap di Jogja. KTP-nya bisa bekerja di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta di jurusan jadi PGSD, tapi ranahnya sama. Ya. Baik, nanti saya juga akan share materinya berupa PDF, tim Pak Heru bisa share. Kemudian kita akan langsung saja baca bersama-sama step by step-nya. Bagi teman-teman yang pegang laptop, langsung ke internetnya dan juga bisa langsung menggunakan Kahoot. Jadi teman-teman silakan akses kahoot.com. Oke. Dan saya akan pindah ke share di laptop. Tes. Suara terdengar? Share screen-nya terlihat tidak? Suara jelas ya? Jelas, Pak. Oke, share screen terlihat? Terlihat. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya silakan kalau teman-teman langsung pegang laptopnya, langsung akses di kahoot.com. Seperti ini. Kahoot.com, ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, jadi Kahoot.com ini adalah aplikasi secara online untuk membuat sebuah kuis. Jadi nanti teman-teman ketika mengajar di sekolah bisa menggunakan ini untuk inovasi dalam pembelajarannya sehingga tidak bosan. Kalau anak-anak diberikan tugas soal itu kan mungkin soal lagi, tapi dengan menggunakan Kahoot ini akan menjadi berbeda, akan menjadi seperti game, dan juga nanti ada peringkatnya, kemudian ada skornya dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang ketika pertama kali membuka Kahoot, nanti akan seperti ini tampilannya, dan teman-teman klik di sign up untuk mendaftar akun baru. Kemudian ketika sign up, nah di sini ada teacher, student, personal, profesional. Nah, teman-teman bisa pilih teachernya. Kemudian nanti ada describe your workplace-nya, tempat kerjanya di mana. Kemudian bisa pilih sekolah. Nah, kemudian akan masuk pada halaman jenis kita. Berikan, kemudian ya. Oke, tes, suaranya terdengar? Oke. Sebagai teacher, kemudian pilih tempat kerjanya di sekolah, kemudian masuk pada jenis akunnya. Karena yang pro dan premium berbayar. Nah, jadi bisa pilih yang free, kemudian akan masuk pada halaman utamanya. Baik, di sini saya akan mendaftar, maka saya di sini kliknya login. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Di sini ada identitas kita sebagai profilnya. Kemudian ada Kahoot yang pernah kita. Nanti di sini ada reportnya, report yang sudah kita buat, kuisnya dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama kita bisa langsung klik create di sini. Klik create, kemudian kita pilih New Kahoot saja. New Kahoot. Nah, ini teman-teman tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa membuat kuis
Di sini tampilannya mirip seperti PowerPoint. Jadi sebelah kiri ini ada seperti slide-nya. Slide nomor berapa, ini soal nomor berapa. Kemudian di sini ada klik start typing your question. Jadi di sini kita menulis pertanyaannya. Contohnya, kapan Indonesia merdeka? Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita memiliki time limit, jadi waktu yang diberikan kepada para peserta, pada siswa untuk menjawabnya. Oke, coba kita klik di sini, 20 second ini. Nah, kemudian ada pilihannya, ada 5 detik, 10 detik, 20 detik, sampai 240 detik. Nah, teman-teman bisa men-set ini sesuai dengan kesulitan soalnya. Tentu kalau misalkan teman-teman soalnya matematika, akan perlu waktu lebih lama lagi. Tidak 20 detik atau tidak 5 detik. Seperti itu. Kemudian, poin. Nah, poinnya di sini ada 0, ada 1000, ada 2000. Oke, standar 1000 saja. Kemudian, kita juga bisa memasukkan gambar. Contohnya misalkan pertanyaannya adalah siapakah tokoh di bawah ini, kemudian kita memasukkan gambar Soekarno misalkan. Nah, ini juga bisa. Ini tidak ada gambarnya dulu, kemudian answernya ada 4 pilihan. Misalkan di sini. Di sini kita membuat soal, kemudian ada jawabannya. Nah, di Kahoot ini kita tidak menggunakan ABC sebagai option jawabannya, tetapi berbentuk segitiga, lingkaran, belah ketupat, dan juga persegi. Nah, ini yang membedakan Kahoot dengan soal kalau kita memberikan ke siswa berbentuk ABC itu kan soal. Nah, ini kan seperti game. Jadi nanti siswa itu mengkliknya segitiga, lingkaran, atau lainnya. Nah, kalau sudah kita isi, kemudian pilih option yang benar yang mana. Oke, jadi yang ini ya, 17 Agustus 1945. Kita centang di sini. Nah, oke, ini satu soal sudah jadi. Kemudian, kalau kita ingin menambah soal, kita ke layar sebelah kiri, add question. Kita klik add question-nya. Kemudian ada banyak pilihan. Nah, teman-teman, ketika memilih akun yang free, maka terbatas pada 2 pilihan, berbentuk quiz dan true or false. Sedangkan kalau berbayar, bisa bentuk yang lainnya. Kita coba yang true or false. Oke. Coba kita cari gambar dulu. Oke, kita misalkan ingin memasukkan gambar, kita harus cari gambar dulu. Misalkan seperti ini. Oke, kita upload image, kita klik. Kemudian pilih gambar yang kita ingin masukkan. Oke, kita tunggu loading. Oke, seperti ini.
Nah, kita juga bisa meng-create soalnya dengan konsep true or false. Nah, kemarin seperti ini, benarkah tokoh di bawah ini adalah Muhammad Hatta? Maka kita pilih jawabannya false, karena tokohnya adalah Soekarno. Dan kita juga bisa set lagi, misalkan kita pilih jadi 30 detik, kemudian poinnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa menambah pertanyaan, bisa sampai 5, 10, dengan seperti ini. Dan juga kalau teman-teman misalkan membuat soal matematika, di sini sudah ada bentuk-bentuknya, angkat, kemudian ada formulanya, equation-nya, misalkan ada pecahan dan lain sebagainya bisa di sini. Ada akar, ada buka kurung, tutup kurung, tambah, minus, kali, bagi, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sudah cukup lengkap jika teman-teman ingin membuat inovasi kuis dalam pembelajaran matematika supaya siswa tidak bosan. Oke, kita tolong seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Sebelum lagi, apakah ada yang bingung atau yang ditanyakan? Bapak, saya mau nanya. Ya. Kalau Oke, aja. ya udah, kecil Pak. Oke, DND. Satu dulu Saya tadi. Pak. Ya, silakan. Bapak punten kalau misalnya pembuatan soal yang belum true on sama false tuh. Itu tuh kalau misalnya nyambung ke bawahnya tinggal add question doang tah. Iya, yang sebelah sini kan, yang sebelah kiri ini untuk menambah pertanyaan. Iya, oh berarti kalau misalnya soalnya mau sampai 10, mau Iya. yang sama kayak gini semua berarti add question terus yang sebelahnya true or false yang question semua ya? Yang kuis semua ya? Ya, gitu Mbak. Oh, iya, Pak. Ini hanya dua. Udah Pak, gitu aja. Oke, terima kasih. Jadi hanya ada dua opsi bentuk soal yang dapat kita gunakan karena akunnya kita gratis yang free, jadi hanya quiz dan juga true or false. Oke, nanti pertanyaan disimpan di akhir ya karena kita sampai selesaikan dulu. Oke, seperti ini. Kita sudah belajar membuat soal, kemudian mengatur time limit, kemudian memasukkan gambar. Bentuknya juga sudah dua, tadi yang quiz dan juga true or false. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin langsung soalnya langsung diupload juga bisa. Jadi di sini sediakan format dalam bentuk Excel, pertanyaan-pertanyaan dan juga jawabannya. Nanti kita tinggal upload saja terus semua selesai. Kecuali kalau menambahkan gambar. Nah, di sini download our template, teman-teman bisa diklik download. Nah, nanti akan muncul bentuk Excel. Ya, kita tunggu. Seperti ini bentuknya. Nah, di sini ada question maksimal 120 karakter di kolom pertama. Contohnya tadi, misalkan kita ingin siapakah presiden pertama di Republik Indonesia? Kemudian ada answer 1, 2, 3, dan 4, ini adalah optionnya.
option 1, ini option 2, option 3, dan option 4. Jadi misalkan di sini kata Vega Dewantara, nah seperti ini. Jadi kita menuliskan Muhammad Hatta option pertama, Ki Hajar Dewantara di option kedua, kemudian Sudirman dan juga Soekarno. Kemudian di sini time limitnya kita pilih 5, 10, 20 sama seperti tadi, hanya bedanya kita di sini mengetik contoh 20. Kemudian di sini correct answer, choose at least one. Pilih jawaban yang benar. Jadi di sini berbentuk angka. Jadi jawaban yang pertama, kedua, ketiga atau keempat yang benar. Jadi kita pilih nomor 4. Nah, seperti ini. Oke, yang ini coba kita hapus saja. Oke, seperti ini. Baik, di sini saya contoh sudah membuat 5 soal. Nah, jadi ada 5 soal di sini. Jadi kalau teman-teman tidak mau repot, online-nya misalkan kendala sinyal dan lain sebagainya, maka bisa dibuat dulu dalam bentuk Excel-nya. Nah, kemudian bagaimana Pak cara menguploadnya? Oke, kita back ke sini. Nah, di sini kita import Kahoot from spreadsheet atau dari bentuk Excel-nya. Bisa kita dengan drag and drop, coba drag and drop. Oke, kita pindahkan bentuk Excel-nya ke sini. Atau klik select file. Nah, di sini sudah ada Kahoot quiz template. Kita klik upload. Oke, 5 question have been imported. 5 pertanyaan sudah diimpor. Oke, successful. Kita klik back. Oh, tidak ada ya. Coba kita ulangi. Add question. Jadi kalau sudah selesai, kita klik yang add question. Nah, tadi kita sudah membuat 2 soal. Ini yang pertama, yang kedua yang true or false. Kemudian di bawahnya akan otomatis kuis lanjutannya yang sudah kita impor dari Excel-nya. Nah, jadi ada 5, dari jumlahnya ada 7. Oke, itu cara mengimpor dari bentuk Excel, format Excel-nya. Kemudian, jika teman-teman sudah membuat soal, kemudian ingin diberikan kepada siswa, kita klik done, kemudian klik enter-nya, titelnya maksud saya, kita isi misalkan sejarah. Isinya sejarah kemerdekaan. Kita bisa stepnya apa, deskripsinya bagaimana. Jadi kita klik continue, akan divalidasi oleh Kahoot di sini. Nah, kemudian jika kita ada pilihan tes di Kahoot, kita baru mengetesnya, atau pleno langsung. Jika kita ingin memberikan langsung pada siswa, kita klik pleno.
Nah, di Kahoot ini kita memiliki dua mode. Yang pertama mode quiz langsung, baik itu secara virtual maupun di dalam kelas kita menggunakan proyektor. Yang kedua adalah sebagai tugas. Jadi nanti berbentuk quiz ini diberikan tugas, nanti siswa dapat mengerjakan kapan waktunya sesuai dengan yang kita tentukan. Misalkan dibatasi pengerjaannya maksimal besok jam 12 siang. Oke, maka nanti di setting jamnya, tanggalnya, dan sebagainya. Baik, contoh yang pertama yang tips dulu ya. Kita klik tips. Oke, di sini ada mode lagi. Yang pertama, satu orang satu alat, yang satu laginya adalah berkelompok. Jadi nanti satu akun siswanya itu sebagai tim. Nah, bedanya di mana? Nanti kita coba dulu yang klasik dulu. Klasik dulu, jadi setiap siswa memegang satu HP atau tab atau akun. Kita klik klasik. Nah, kemudian di sini akan ada pin untuk masuknya. Nah, kalau kita membuat akunnya lewat Kahoot Creator ini, Kahoot. Nah, kalau siswanya kita alamatkan di Kahoot IT dan masukkan pin ini. Nah, coba teman-teman yang bisa megang laptop masukkan di kahoot.it. Nah, contoh seperti ini. Ini tampilan kahoot.it. Kemudian kita masukkan game pin-nya. Game pin-nya itu game pin ini. Nah, ini biasanya digunakan kalau teman-teman mengajar secara langsung. Nah, kita masukkan kode pin-nya. Ini masih menunggu player ya, waiting for player karena belum ada yang masuk menggunakan pin. Coba kita masuk menggunakan pinnya 08 2000, lalu klik enter. Oke, nickname-nya di sini saya ketik Wahyu. Itu see your nickname in. Terus masuk. Saya sebagai siswa di sini, sebagai peserta ada nama saya, dan di sini kita menunggu karena kuisnya belum dimulai. Nah, satu orang di sini saya sudah masuk. Barangkali teman-teman yang lain yang bisa pegang laptop atau pakai HP juga bisa lewat browser. Masuk kahoot.it, kemudian masukkan game pin-nya. Ada yang mau mencoba? Ya, kahoot.it. Kemudian nanti ada pin, memasukkan pin-nya, game pin. Pin-nya 28 2000. Ya. Jadi ya kuis di kelas. Nah, kalau kita ngasih kuis bentuknya pertanyaan itu kan siswa kan wah tugas lagi, wah soal lagi. Nah, itu kan jadi bikin boring gitu loh. Nah, kalau kita bentuk seperti ini nanti ada peringkatnya. Yang nanti yang jawabnya benar langsung peringkatnya poinnya berapa, nanti sering kayak MotoGP lah. Kalau teman-teman sering nonton MotoGP nanti salip-salipan gitu kan. Nah, itu nanti ada seperti itu. Cukup ya untuk anu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Jadi kita coba langsung mulai. Klik start. Oh ya, di sini juga ada volume untuk mengatur suara. Oke, seperti ini misalkan biar agak asik. Kemudian klik start. Oke, teman-teman cek
di HP-nya masing-masing. Ada kuis pertama, kapan Indonesia merdeka? Nah, di tampilannya teman-teman akan melihat hanya bentuk segitiga, hanya pilihannya saja. Gitu. Jadi modelnya ibaratnya seperti kita ngajar di kelas pakai proyektor, kemudian kita menampilkan soalnya yang ada di layar saya ini sebagai soalnya kan. Kemudian yang di HP teman-teman ini pesertanya hanya berupa simbol, segitiga, lingkaran, pacik, dan juga persegi atau kotak. Nah, jadi teman-teman saya peserta siswanya itu akan memperhatikan soalnya. Oh, jawabannya segitiga, maka dia klik segitiganya. Oh, jawabannya kotak, maka dia klik kotaknya. Seperti itu. Nah, iya, makanya. Oke, masih, karena masih banyak soalnya, sama saja, masih banyak soal. Oke. Oke, tadi ya soal pertama. Kemudian setelah, jadi seperti ini. Setiap soal itu kita kerjakan bersama-sama. Jadi tidak yang mengerjakan cepat, kemudian dia langsung lanjut ke soal berikutnya. Jadi kita bareng-bareng, cepet-cepetan kita jawabnya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Teman-teman perhatikan pertanyaannya, dan juga opsional jawabannya yang ada di layar saya, kemudian jawaban segitiga, lingkaran atau apa pilihan yang tepatnya, kalian klik di HP teman-teman semua. Coba kita klik next. Oke, di sini ada Siti Anissa dan Queen yang menjawab dengan benar, 2 orang. Nah, di sini beda skornya. Kenapa? Karena yang paling cepat menjawabnya adalah Siti Anissa. Sedangkan Queen menjawabnya lebih lama. Jadi soal skor 1000 itu skor maksimalnya. Nah, semakin lama teman-teman menjawab, maka semakin kecil skornya. Oke, jadi peringkat pertama adalah Siti Anissa, peringkat kedua adalah Queen, dan yang lainnya belum ada. Oke, coba kita next. Soal berikutnya, true or false? Benarkah tokoh di bawah ini adalah Muhammad Hatta? Oke. Oke, nah ketika jawabannya benar, tampilan seperti ini, correct, answer strict, kemudian poin 810. Oke, jawaban yang benar adalah false. Kemudian ada 8 siswa yang menjawab. Oke, kita bisa klik seperti ini. Nah, jadi kesempatan seperti ini bisa digunakan guru untuk membahas soalnya. Siapa yang jawab ini, kenapa jawabannya seperti ini. Jadi bisa langsung di-review. Oke, coba kita klik next. Oke, peringkatnya berubah. Prabu peringkat pertama dengan skor 975, kemudian Neng 943, Dedia 932, dan seterusnya. Oh, yang itu kemana? Nah, nanti kan mungkin skornya dia lebih rendah. Oke, jadi peringkat ini akan terus berubah sampai semua soal terjawab. Oke, jadi kelas pertama ada Prabu. Oke, coba kita klik next soal berikutnya. Tanggal berapakah Indonesia merdeka? Oke, ketika salah akan seperti ini. Incorrect. Tanda silang, answer close, tidak ada poinnya. Kemudian peringkat saya ada di peringkat 9. Total 35 poin di belakang Andin. Oke. Nah, ini ada pilihannya. Yang menjawab 17 Juli 1945 ada 1 orang. Yang menjawab 17 Agustus 1945 ada 8 orang. Yang menjawab lingkaran 19 Agustus 2 orang. Yang menjawab persegi 0 orang. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik next lagi untuk melihat peringkatnya.
Oke, Aminah naik lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Kita next lagi. Siapakah yang menjahit bendera merah putih saat proklamasi? Fatmawati, Fatimah, Faiza, Fitri. Oke. Ada yang jawab Fatimah, ada yang jawab Fitri ya. Bukan Cinta Fitri ya ini ya. Atau Fitri siapa ya ini? Oke, seperti ini. Nah, akan terus seperti ini. Jadi setiap soal kita kasih waktu untuk menjawab bersama-sama, kemudian ada jedanya, kemudian kita lihat siapa yang jawab segitiga dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melihat peringkatnya. Oke. Nah, kemudian ada yang naik lagi nih. Seperti itu teman-teman. Iya, jadi eh, klasemennya itu tergantung skornya. Jadi kita sampai soal nomor 3. Soal skornya berapa? Terus peringkatnya akan berubah. Kemudian masuk ke soal nomor 4. Kemudian kita menjawab skornya berapa, ditotal lagi, kemudian peringkatnya akan berubah lagi. Nah, ini akan berubah terus, saling kejar-kejaran ini. Sampai semua selesai. Nah, ini akan sangat menarik kalau teman-teman mengajarkan di dalam kelas secara live. Wah, nanti bisa saling ejek-ejekan, saling apa namanya? Saling serang psikologis dan lain sebagainya. Wah, akan seru. Coba praktekkan nanti kalau teman-teman ketika mengajar langsung kelas begini. Nah, di sini ada total jawabannya. Siapa yang menjawab? Sudah 9 orang yang menjawab. Oke, dengan clock. Oke, semuanya. Kita lihat skornya lagi. Oke, Amalia langsung meningkat ke peringkat 3, terus menyalip. Oke, 2 soal lagi. Ini soal nomor 6. Tanggal berapa Jepang menyerah pada sekutu? Nah, ini dia yang sering salah ini. Oke, jawaban yang benar adalah 15 Agustus 1945. Oke, 4 orang yang benar. 2 orang menjawab 14 Agustus, 2 orang 16, dan 2 orang lagi 17 Agustus. Oke, Princess langsung menyalip peringkat pertama dengan skor 3932. Kita next lagi soal terakhir. Siapakah yang mengetik teks proklamasi? Oke, Sayuti Syahdan, Sayuti Kelik, Sayuti Melik, Laksamana Maida. Oke, jawabannya Sayuti Melik. Oke, coba kita podiumnya. Peringkat ketiga oleh Neng. Peringkat kedua oleh Prabu. Dan peringkat pertama diduduki oleh Princess. Oke. Hebat kali ya. Oke, gak nyangka menang ya Princess ya. Iya dong Pak. Oke, seperti ini. Jadi keseruannya kalau kita kumpul bareng-bareng, kemudian kita lihat skornya saling salip menyalip, apalagi nanti kalau misalkan ada 10. Wah, itu akan sangat menarik. Oke, kita klik next. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat apa namanya detail apa ya difficulty question. Jadi ada 2 soal yang susah. Kapan Indonesia merdeka? Yang susah ini hanya 10% yang menjawab benar. Karena soal nomor pertama tadi ya, hanya 2 orang yang menjawab. Kemudian nomor 6, tanggal berapa Jepang menyerah pada sekutu? Jadi 21% jawaban yang benar. Nah, ini ada seperti apa namanya resumnya.
Nah, kita bisa, iya, betul sekali Pak Heru. Ya, tepat sekali. Jadi kita bisa menganalisis soalnya di sini langsung. Siapa yang menjawab, apa namanya, berapa persentase yang jawabnya benar, kemudian yang milih option segitiga itu berapa orang, yang tidak menjawab juga ada berapa orang. Kita bisa view full report di sini, view report. Nah, di sini ini lebih lengkapnya di sini. Teman-teman nanti bisa, apa namanya, di report ini, option report untuk melihat lagi, apa namanya, detail-detailnya. Ya, tidak selesai. Di sini uh, tidak menjawab soal, jadi tidak menjawab sampai waktunya selesai, atau dia left game, sinyalnya hilang misalkan, koneksinya hilang, dia tidak koneksi, seperti itu. Ya, ya. Nah ini dibagi menjadi apa? Ada summary secara umum, kemudian ada player, jadi berdasarkan pesertanya. Nah, Princess ini jawabannya benar berapa persen, kemudian tidak menjawab berapa soal, kemudian skornya berapa. Oke, siap. Ini analisisnya per pesertanya. Kemudian ini analisis per question, per soalnya. Oke, tadi nah, ada persentasenya dan lain sebagainya. Nah, ini berapa persen yang jawab dengan benar. Contohnya ini tanggal berapa Jepang menyerah pada sekutu, hanya 21% yang jawab dengan benar. Seperti itu. Oke, kita kalau ini bisa kembali ke home. Dan soal yang sudah kita buat ada di sini, My Kahoot. Nah, ini bentuk soal-soal yang sudah kita buat. Jadi kalau kita ingin melakukan soal ini lagi kepada kelas lain juga bisa. Misalkan kelas A itu dia langsung live tadi, kemudian kita ingin kelas B. Cuma kalau kelas B waktunya nggak cukup nih, kemudian kita kasih sebagai tugas. Nah, ini tadi bentuk soalnya. Kemudian kita bisa apply. Kemudian pilih sebagai assign, sebagai tugas. Nah, tadi sebagai tips itu langsung live streaming, atau live secara langsung di depan kelas, atau kita pilih sebagai tugas. Kalau misalkan waktunya nggak cukup nih, nah di sini kita bisa milih waktunya kapan harus dikumpulkan. Misalkan sekarang tanggal 23 November, mungkin bisa tanggal 24 misalkan. Kemudian jam berapa? Ya, misalkan jam 10 pagi. Nah, kemudian kita create di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada question timernya on, kemudian apakah answernya diacak random. Ini kita off-kan saja. Kemudian player limitnya 100 orang. Karena kita pakai akun yang basic, maka dibatasi hanya 100 orang. Baik, kita kalau sudah menetapkan tanggalnya dan waktunya jamnya, kita klik create.
Nah, oke, di sini ada player, question, ada 7 pertanyaan. Kemudian kita bisa copy URL-nya, kemudian kasih kimpinnya. Nah, bisa kirim di grup, misalkan di WhatsApp, kita kasih URL-nya, kemudian kasih kimpinnya. Nanti siswa akan mengerjakan kuisnya itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nanti malam juga boleh, besok pagi jam 7 juga boleh, yang penting sebelum deadline-nya. Nah, nanti kalau sudah ada yang mengerjakan, nanti akan muncul di sini playernya. Berapa orang sudah mengerjakan. Nah, ini masih kosong karena belum ada yang mengerjakan. Oke, di sini ada keterangannya, challenge-nya end in one day, akan berakhir dalam 1 hari. Start date-nya dimulai kapan, kemudian end date-nya terakhir November 24 jam 10. Oke, seperti ini. Nah, ini analisisnya masih 0 karena belum ada yang menjawab. Nah, nanti teman-teman bisa cek ketika sudah selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin saya sudah selesai ya untuk materi Kahoot. Sederhana, tapi dapat meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran di kelas. Kalau misalkan dikasih kuis itu kayak seperti ulangan ya, siswa akan merasa, oh, kok soal lagi, wah ulangan nih. Nah, kalau berpikir game ini akan lebih menarik. Itu Pak Heru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zainal Abidin. Terima kasih kepada Bapak Heru yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Baik, di sini pertanyaan saya mengenai aplikasi Kahoot itu sendiri ya Pak. Nah, saya tahu dari aplikasi Kahoot itu semenjak waktu SMA Pak. Karena SMA saya juga SMA di SMA 1 Sumber Pak. Sama seperti Bapak Wahyu. Nah, kebetulan SMA kita itu memperbolehkan menggunakan HP gitu Pak ya. Nah, sementara apabila kita gunakan aplikasi Kahoot ini untuk pembelajaran di SD atau MI, yang notabene mereka itu tidak diperbolehkan menggunakan HP Pak. Nah, lalu bagaimana gitu Pak solusinya? Apakah siswa diwajibkan untuk membawa HP atau ya gimana gitu Pak solusinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, ditanya saya, Pak Heru juga dari Masuk Sumber ya Pak Heru ya. Oke, jadi kita sama-sama dari Masuk Sumber ketemu di sini. Pertanyaan tadi, untuk SMA seperti itu boleh membawa HP. Bagaimana dengan SD? Nah, sekarang trennya itu teknologi dalam pembelajaran semuanya meningkat. Keterampilan guru dalam penggunaan teknologi juga telah meningkat. Ada banyak SD yang sekarang memperbolehkan siswa menggunakan gadget gawai atau HP. Akan tapi tentu ada batasan-batasannya jika menggunakan kalau ya. Oke. Tes jelas ya? Oke. Jadi untuk tren sekarang penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu terus meningkat
kesadaran guru, orang tua, pandangan mereka terhadap penggunaan teknologi juga sudah mulai sedikit berubah. Nah, memang ada plus minus kontroversial penggunaan handphone, gadget maupun teknologi dalam kelas. Tapi selama itu digunakan untuk pembelajaran, itu masih diperbolehkan. Nah, sebagian sekolah sudah mulai memperbolehkan hal itu. Contohnya kalau di sini saya melihat di Jogja sudah beberapa sekolah yang sudah memperbolehkan menggunakan handphone. Apalagi ada sekolah-sekolah yang misalkan kelasnya internasional itu, misalkan sekolah Al-Azhar, sekolah SDIT internasional, dan beberapa sekolah lainnya itu sudah membekali, bahkan melengkapi gadget. Jadi gadget itu sebagai fasilitas di dalam sekolah. Nah, tapi tidak dibawa pulang, karena fasilitasnya fasilitas sekolah. Berbeda jika sekolah itu menerapkan kebijakan boleh membawa HP sendiri-sendiri. Nah, maka itu dibawa pulang. Tapi ada sekolah yang memang fasilitasnya itu digunakan di sekolah. Jadi ketika mereka pulang, maka gadgetnya, tabnya itu mereka simpan di dalam locker atau di tempat khusus seperti itu. Nah, untuk beberapa hal, kenapa penggunaan Kahoot ini juga penting? Karena daring. Nah, penggunaan daring ini juga tentu membuat siswa menggunakan HP. Daripada teman-teman menggunakan memberikan soal, bentuknya PDF misalkan, terus di-share ke PA, terus siswa akan menjawab, mengerjakan soal itu di buku tulisnya. Nah, sama-sama menggunakan HP, kenapa tidak menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini? Gitu. Dan memang kalau teman-teman ketika mengajar nanti, misalkan di Cirebon, karena belum banyak sekolah yang menggunakan HP, maka ya itu belum bisa digunakan. Dan kita tidak bisa memaksa, karena kebijakan sekolah itu berbeda-beda, bergantung juga pada lingkungannya, orang tuanya, siswanya, masyarakatnya. Nah, bagaimana pandangan mereka terhadap penggunaan HP dalam pembelajaran? Nah, mungkin masih banyak yang, wah siswa SD kok udah bawa HP kan gitu. Nah, sedangkan kita sebagai pendidik ngerti, padahal penggunaan HP ini hanya untuk pembelajaran. Ketika tidak pembelajarannya secara mungkin tidak langsung di kelas menggunakan papan tulis dan sebagainya, tentu HP-nya akan disimpan. Nah, yang penting adalah di sini penggunaan teknologi ini digunakan untuk hal yang tepat, sesuai dengan porsinya. Itu saja jawabannya, Mbak. Mas Zainal, seperti itu. Baik, untuk closingnya, saya coba share satu tulisan saya yang di chat itu. Saya tulis di inspirasiguru.nu.com. Itu merupakan forum peningkatan literasi untuk guru-guru NU di Jogja dan sekitarnya. Meskipun di tempat lain juga ada, tapi di sini fokusnya banyak yang dari guru di DIY, mereka membuat forum untuk menulis. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan tanggapan tentang teknologi dan pendidikan dalam perubahan. Nah, di situ saya bercerita tentang perkembangan teknologi dalam pembelajaran itu sudah sangat pesat. Nah, akan tetapi tidak disambut dengan baik oleh para guru di lapangan karena berbagai hal, karena resistensi terhadap perubahan, karena tidak mau berubah, tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau belajar, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan penggunaan teknologi itu penting dalam pembelajaran itu terbukti ketika tiba-tiba pandemi. Tiba-tiba semua menggunakan teknologi dan semuanya tidak siap, baik itu guru, pemerintah, dan lain sebagainya. Ini merupakan teguran bahwa kita harus benar-benar keluar dari zona nyaman, kita harus perlu inovasi, harus terus belajar, harus perlu update terhadap teknologi, karena jika tidak kita akan tertinggal. Seperti itu Pak Heru. Mungkin bisa dibaca oleh teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang di PGMI, misalkan teman-teman ingin lanjut S2, bisa sebagai cita-citanya terus belajar. Lanjut S2 di UPI bisa, seperti Pak Heru, atau lanjut di Jogja, nanti ketemu saya. Kita ketemu lagi di Angkringan Jogja. Oke, terima kasih Pak Heru.